Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasyifa Zahia. Di sini saya akan membuat video pembelajaran atau sedikit penjelasan tentang pengantar sosiologi di bab 1. Baik, yang pertama adalah apa itu sosiologi? Sosiologi itu ada pengertian sosiologi itu dibagi jadi dua. Jadi secara etimologisnya berasal dari kata Latin yaitu socius yang berarti kawan. Yang kedua logos yang dari bahasa Yunani yang artinya kata atau bicara. Secara KBBI-nya sosiologi berarti pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Atau ilmu tentang struktur dan proses sosial dan perubahannya. Itu adalah pengertian sosiologi. Lalu selanjutnya adalah ada ilmuwan-ilmuwan sosiologi. Nah, di sini ada beberapa ilmuwan sosiologi menurut pengertian sosiologinya tersendiri. Yang pertama ada Max Weber. Menurut Max Weber, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tindakan-tindakan sosial. Yang kedua, ada Pitirim Asorokin. Nah, Pitirim Asorokin mengartikan sosiologi sebagai hubungan dan pengaruh timbal balik antar anggota masyarakat, ralat antar gejala sosial. Yang ketiga, ada W.F. Augubrum dan M.F. Nimkov. Nah, menurut mereka berdua, penelitian ilmiah sosiologi adalah penelitian ilmiah tentang interaksi sosial yang menghasilkan organisasi sosial. Yang keempat ada Anthony Giddens. Menurut Anthony Giddens, sosiologi adalah studi kehidupan sosial manusia, kelompok, dan masyarakat. Yang kelima ada Surjono Sukanto. Nah, beliau mengartikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat dan hubungan antar anggota masyarakatnya itu tersendiri. Yang keenam ada Solal Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Nah, menurut Solal Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, sosiologi adalah ilmu tentang struktur dan proses serta perubahan sosial. Yang kedua, ada objek kajian. Jadi, sosiologi itu memiliki objek kajian, yaitu ada dua, ada secara formal dan immaterial. Secara formal, contoh objek kajiannya ada manusia sebagai makhluk sosial itu tersendiri. Yang kedua, material, yaitu adanya gejala dan proses sosial atau interaksi, konflik, perubahan, dan gejala lainnya yang terjadi di masyarakat. Nah, gejala sosial itu, apa sih gejala sosial itu? Gejala sosial itu adalah peristiwa yang terjadi antar anggota masyarakat yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, lalu di sini ada tokoh dan teori klasik. Tokoh dan teori sosiologi klasiknya. Yang pertama ada Auguste Comte. Auguste Comte itu mengartikan ada sosial statis dan sosial dinamis. Ada tahap pemikiran manusia. Nah, tahap pemikiran manusia ada tiga menurut Auguste Comte. Ada secara teologis, metafisik, dan positivis. Nah, contoh dari pemikiran teologis ini, yang pertama contohnya adalah gunung meletus akibat dewa Siwa itu marah. Kalau secara metafisik, gunung meletus itu akibat apa sih? Akibat roh gunung yang kekurangan sajen untuk menjaga keseimbangan gunung itu tersendiri. Tapi ada satu lagi yaitu tahap pemikiran manusia secara positivis. Nah, yaitu kayak gunung meletus akibat tekanan magma yang ada di dalam yang terdorong keluar. Nah, itu pemikiran secara positivis. Selanjutnya ada Max Weber. Max Weber mengartikan yaitu tindakan sosial dipengaruhi oleh motivasi atau makna subjektif dari pelakunya. Yaitu beliau memiliki metode Verstehen, yaitu menggali informasi untuk mendapatkan pemahaman mengenai tindakan seseorang. Nah, misal ada tindakan sosialnya yaitu siswa tersenyum dan menyapa orang lain. Nah, menurut Max Weber itu tuh dipengaruhi oleh 4. Yang pertama ada tradisional. Nah, tradisional itu jadi siswa tersenyum dan menyapa orang lain itu adalah kebiasaan atau adat istiadat tanpa tahu tujuan. Jadi setiap orang saling menyapa, maka aku juga harus melakukannya. Seperti itu pemikiran tradisional. Yang kedua ada pemikiran secara afektif. Nah, afektif ini dipengaruhi oleh perasaan dan emosi. Jadi kalau misalnya siswa tersenyum dan menyapa orang lain, tindakan sosialnya ya ini poinnya. Jadi menurut afektif, ya aku tuh
merasa senang kalau menyapa orang lain. Yang ketiga, ada rasional instrumental. Nah, yaitu pertimbangan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, social instrumental itu seperti kayak aku menyapa orang lain agar aku punya banyak teman. Jadi, dia punya tujuan tersendiri seperti itu. Yang keempat ada rasional nilai. Nah, rasional nilai ini yaitu keyakinan terhadap nilai atau prinsip moral tertentu. Jadi, senyum, sapa, salam adalah nilai leluhur bangsa kita. Jadi dia meyakini suatu nilai atau prinsip moral tertentu seperti itu. Selanjutnya ada tokoh Emil Durkheim. Emil Durkheim yaitu memahami ini adalah tindakan seseorang yang dipengaruhi oleh fakta sosial. Nah, di sini ada tindakan seseorangnya yaitu ada 4. Ada altruistik. Nah, altruistik ini adalah integrasi sosial yang terlalu kuat. Jadi individu itu rela mengorbankan dirinya sendiri demi kelompok atau orang lain. Yang kedua ada egoistik. Nah, egoistik ini kebalikannya ya teman-teman. Egoistik ini kurangnya integrasi sosial. Jadi dia itu terisolasi dari masyarakat. Terus yang ketiga ada fatalistik. Fatalistik itu normasi sosialnya terlalu ketat atau sangat menekan. Yaitu dia merasa hidupnya itu tertekan dan nggak ada harapan seperti itu. Selanjutnya ada anomi. Anomi itu lemah atau tidak adanya norma sosial akibat perubahan yang drastis. Nah, jadi di situ tuh kalau pemikiran anomi itu dia kebingungan nilai, tidak tahu arah hidup seperti itu. Tokoh selanjutnya ada Karl Marx. Nah, Karl Marx ini menekankan adanya konflik antar kelas, yaitu antar kelas proletar dan borjuis. Nah, kelas proletar itu adalah kelasnya buruh, kalau borjuis itu pemilik modal atau seperti bosnya gitu ya. Selanjutnya ada tokoh Talcott Parsons. Nah, Talcott Parsons ini dia memiliki teori agil. Teori agil itu apa sih? A. Adaptasi, G. Goal attainment, I. Integrasi atau bersatu, L. Latensi atau pemeliharaan pola. Jadi di teori agil ini ada pemberian sanksi dan pemberian reward bagi yang bagus. Herbert Spencer selanjutnya ada Herbert Spencer. Herbert Spencer ini memiliki teori evolusi organik. Nah, pada masyarakat itu dianalogikan seperti organisme seperti itu. Selanjutnya ada Charles Hackole. Nah, Charles Hackole itu memiliki teori yaitu teori cermin diri. Teori cermin diri itu yang biasa disebutnya looking glass self. Nah, ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Jadi, sosiologi itu apa sih sebagai ilmu pengetahuan? Nah, memiliki ciri-ciri teman-teman. Ciri-cirinya yang pertama, memuat pengetahuan. Sudah pasti bahwasannya kalau ilmu sosiologi itu sebagai ilmu pengetahuan, pasti dia memiliki ilmu pengetahuan atau knowledge. Yang kedua, tersusun secara sistematis. Yang ketiga, menggunakan logika dan objektif. Selanjutnya, ciri-ciri sosiologi. Ciri-ciri sosiologi ada 4. Ada empiris. Yang pertama, empiris. Empiris adalah dia menggunakan sebuah fakta atau pengalaman nyata dan bukan spekulatif. Yang kedua, ada kumulatif, yaitu teori yang selalu diperbaharui sesuai perkembangan zaman. Jadi dia terus maju, teman-teman. Yang ketiga, non-etis. Non-etis itu sosiologi itu menjelaskan fenomena secara analitis, bukan menurut baik atau enggaknya seperti itu. Jadi dia analitis. Yang keempat, ada teoritis. Teoritis itu menyusun abstraksi dari hasil observasi, menjelaskan hubungan sebab dan akibat. Yang selanjutnya, sosiologi sebagai ilmu berparadigma ganda. Berparadigma itu apa sih? Kerangkanya konseptual, sudut pandang, dan adanya pendekatan. Terus fakta sosialnya seperti teori bunuh diri yang dikeluarkan oleh Emil Durkheim. Terus ada definisi sosial, contohnya kayak tindakan sosialnya Max Weber. Terus perilaku sosial, ada penyesuaian perilaku sebagai respon lingkungannya. Nah, dari sosiologi, apa sih sebenarnya fungsi sosiologi? Nah, jadi di sini sosiologi memiliki fungsi, teman-teman. Yang pertama adalah memahami pola, perilaku sosial, norma, dan nilai dalam masyarakat. Yang kedua, menganalisis masalah sosial seperti kemiskinan, konflik, dan perubahan sosial.
Yang ketiga, memberikan dasar ilmiah untuk membuat kebijakan sosial. Jadi, sosiologi ini, ilmu sosiologi sebagai dasar untuk membuat kebijakan sosial. Yang keempat, membantu memecahkan masalah sosial dengan pendekatan rasional dan objektif. Gimana sih tahapan-tahapan penelitian sosial? Jadi yang pertama itu ada penyelesaian masalah sosial dengan membangun sosial dan advokasi sosial. Nah, lalu seseorang yang menjadi sosiolog, apa sih peran sosiolog? Yaitu menggunakan pengetahuan ilmiahnya untuk memahami, menjelaskan, dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Oke, sekian penjelasan tentang bab 1 tentang apa itu sosiologi, pengantar sosiologi. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.